Rumah kos di Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin malam digerebek polisi. Awal penggeledahan, polisi tidak menemukan barang bukti di dalam rumah. Polisi yang menyisir TKP akhirnya mencurigai bekas galian dangkal di belakang rumah. Kecurigaan polisi terbukti. Mereka menemukan 2 bungkus sabu-sabu dalam bungkus rokok yang dikubur. Tersangka menyamarkan galian dengan ditutup bata. Demi Allah saya tahu. Pesan siapa nih? Abang. Hah? Ngapain lo di sini? Tersangka bernama Khairul Anwar, berusia 33 tahun, warga Talang Gunung, Mesuji, Lampung. Pacar tersangka bernama Ketut Lia Susanti turut ditangkap karena diduga membantu mengedarkan narkoba. Siapa namamu? Dari penggeledahan lanjutan, polisi menyita sejumlah alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Meski mengelak menjadi bandar, namun keduanya akhirnya mengakui narkoba yang disimpannya untuk dikonsumsi sendiri. 2 ya, HP kamarnya? 2 ya? Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka digelandang ke Polres Tulang Bawang, Lampung. Keduanya bakal terancam 20 tahun penjara. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pencuri terperangkap di ruang mesin anjungan tunai mandiri di komplek perkantoran Kabupaten Mesuji Selasa siang. Satpam yang mengetahui pencuri tersebut mengunci pintu ruangan dari luar dan melaporkannya ke polisi. Tersangka dengan mudah ditangkap polisi. Tersangka bernama Sutiasno, berusia 40 tahun, warga Desa Dipah, Kuning, Mesuji. Tersangka mencuri seorang diri dan telah membongkar mesin ATM dari tempatnya dengan linggis serta berbagai alat lainnya. Ia masuk ruang ATM melalui jendela. Tadi pagi kami mendapat laporan dari pihak Bank Lampung yang kebetulan memiliki kantor khas di areal perkantoran Pemda Mesuji. Kami mendapat laporan bahwasannya ada orang yang sudah berada di dalam kantor khas, diduga yang bersangkutan akan melakukan perbuatan melawan hukum. Tersangka berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polsek Mesuji. Akibat kejadian ini, kerugian korban ditaksir lebih dari setengah miliar rupiah. Bustakim melaporkan dari Mesuji. Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung membongkar sindikat mafia tanah. 3 orang ditangkap, 2 diantaranya merupakan pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bandar Lampung bernama Aditya Novantri dan Jalis Damawi. Seorang lagi bernama Ujang Suryadi, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Kasus ini terungkap setelah korban yang kehilangan 5.000 meter tanah di Kelurahan Campang Raya, Bandar Lampung, melaporkannya ke polisi. Tanah korban sedang dalam proses pembuatan sertifikat melalui Prona Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Namun oleh para tersangka, rupanya sertifikat tanah tersebut dibuat dengan nama orang lain. Selain bisa mengubah nama di dalam sertifikat tanah, para tersangka juga sudah beberapa kali membuat sertifikat tanah palsu. Mereka menyasar lahan kosong untuk dibuatkan sertifikat dengan namanya. Bu ini bekerja sama dengan salah satu honorer dari salah satu instansi untuk mengecek keberadaan tanah tersebut dan apakah di tanah tersebut sudah ada sertifikatnya apa belum. Dicek, menyatakan bahwa oknum ini menyatakan bahwa di atas tanah tersebut belum ada sertifikatnya sehingga bisa dibuatkan sertifikat berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah inisial U ini mencari sertifikat yang ada di sekitaran lokasi. Ditemukanlah di kantornya sertifikat hasil PTSL, ya, milik E. Akan tetapi sertifikat ini belum diambil oleh pemiliknya, belum diambil sehingga diambillah sertifikat ini. Nama yang ada di sertifikat tersebut dirubah dengan berbagai macam cara, ya, dirubah menjadi nama pemiliknya menjadi inisial U ini, ya.
Kita sudah melakukan cek laboratorium, ternyata terbukti namanya sebelumnya ada muncul. Dan kita sudah periksa juga yang inisial E ini, emang dia mengajukan sertifikat corona sebelumnya, akan tetapi belum diambil. Polisi menyita barang bukti sertifikat tanah palsu, akta jual beli tanah palsu, dan uang belasan juta rupiah hasil penjualan tanah dengan sertifikat palsu. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 263 dan 266 junto pasal 55 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Truk bermuatan semen tak bisa bergerak setelah terjembab dan nyaris terguling di jalan rusak Desa Tanjung Karta, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, Selasa siang. Truk ini berhenti tepat di sebuah tanjakan curam. Warga dan pengendara mencoba membantu sopir dan kernet menarik truknya dengan truk lain. Namun evakuasi gagal sebab ban truk masuk cukup dalam ke tanah. Kejadian ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari dua arah. Menurut sopir, kondisi jalan sudah tidak mungkin dilintasi mobil bermuatan berat. Namun jalan inilah satu-satunya akses terdekat ke ibu kota. Bang, kenapa bang mobilnya bang? Yang kelak motor ambles. Sudah berapa tahun bang jalan kayak gini bang? Kita 3 tahunan lah. Apa bang harapan ke pemerintah nih bang? Kalau bisa dipercepat di pembangunan ini. Abang ini mau kemana ini bang? Mau ke Semanti pulang. Dari mana bang? Dari Karang. Ini muatan apa ini bang? Semen. Semen. Warga juga mengeluhkan jalan rusak yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, namun belum juga ada perbaikan. Jalan poros ini menjadi penting karena menghubungkan sejumlah kecamatan hingga pusat kota. Bu, bagaimana dengan kondisi jalannya seperti ini bu? Sangat susah sekali. Sudah berapa tahun bu ini bu? Sudah 3 tahun. Apa bu harapan ke pemerintah ini bu? Ya, tolong diperbaiki lah yang bagusnya. Ibu mau kemana ini? Mau ke Tanjung, mau ke Cahaya Negeri. Ya, kalau harapannya ya positif ya perbaikan. Karena kan ya khususnya bukan warga lah. Khususnya ini udah termasuk ke jalan kecamatan ini, antar kecamatan. Ini desa apa nih Pak? Tanjung Harta. Kecamatannya Pak? Kecamatan Abung Barat. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan. Jika terus dibiarkan rusak, maka akan menyebabkan kecelakaan hingga kriminalitas. Wasaki melaporkan dari Lampung Utara, Lampung.